mempresentasikan pajak penghasilan 21 bagi karyawan restoran. Kami dari kelas 641A11 dengan Prodi Manajemen UBSI Jatiwaringin, saya Sawak Tofia Ramadan dengan NIM 6423086 dan teman-teman saya yaitu ada Rusli Windy Sinambela, ada Citra Mualim, ada Tiara Gusmia, ada Anggi Zakia, dan terakhir Sasabila Marini. Apa itu pajak penghasilan 21? Pajak penghasilan 21 adalah pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Sawak Tofia Ramadan dengan NIM 6423086, yaitu cara menghitung PPh 21 karyawan restoran. Untuk menghitung PPh 21, karyawan restoran dapat menggunakan 3 metode utama. Yang pertama, metode gross, gaji yang diterima belum dipotong pajak. Contoh, gaji 10 juta, PPh 21 sama dengan 15% dari 10 juta, sama dengan 1.500.000, gaji bersih sama dengan 8.500.000. 2. Metode net, gaji bersih setelah pajak ditanggung perusahaan. Contoh, gaji 10 juta, pajak ditanggung perusahaan sama dengan 825.000, gaji bersih tetap 10 juta. Nomor 3, metode gross up, gaji dinaikkan untuk menutupi pajak yang akan dipotong. Selanjutnya, saya Anggi Zakia Zahra akan menjelaskan perhitungan SPT PPh 21 bagi karyawan restoran. Di sini ada contoh soal. Santi adalah seorang karyawan di sebuah restoran dengan gaji pokok sebesar 6 juta rupiah per bulan. Santi juga mendapatkan tunjangan makan sebesar 500.000 rupiah dan membayar iuran pensiun sebesar 100.000 rupiah setiap bulannya. Status Santi adalah belum menikah atau tidak kawin dan tidak ada tanggungan. Hitunglah PPh pasal 21 yang terutang oleh Santi. Mari kita hitung. Di sini ada perhitungan penghasilan bruto Santi, yaitu sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan makanan, sama dengan 6 juta rupiah ditambah 500.000 rupiah, sama dengan 6.500.000 rupiah. Dan di sini ada biaya jabatan sebesar 5%, lalu biaya jabatan tersebut dikalikan oleh gaji Santi. 5% dikali 6 juta rupiah sama dengan 300.000 rupiah. Lalu uang pensiun yang sudah disebutkan di soal tadi sebesar 100.000 rupiah. Total pengurangan Santi yaitu biaya jabatan ditambah uang pensiun. Biaya jabatan sebesar 300.000 rupiah ditambah uang pensiun sebesar 100.000 rupiah sama dengan 400.000 rupiah. Neto bulanan Santi yaitu sama dengan penghasilan bruto dikurang total pengurangan. Penghasilan bruto sebesar 6.500.000 rupiah dikurangi oleh total pengurangan sebesar 400.000 rupiah sama dengan 6.100.000 rupiah. PTKP status tidak kawin dan tidak ada tanggungan sebesar 54 juta rupiah per tahunnya. Penghasilan kena pajak Santi yaitu sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP tidak kawin dan tidak ada tanggungan. Penghasilan neto sebesar 73.200.000 rupiah dan PTKP tidak kawin dan tidak ada tanggungan sebesar 54 juta rupiah sama dengan 19.200.000 rupiah. Karena penghasilan Santi sebesar 6.100.000 lalu dikalikan selama setahun atau dikalikan 12, hasilnya sama dengan 73.200.000 rupiah. Jika penghasilan kena pajak tahunan di atas PTKP, maka untuk penghasilan kena pajak hingga 50 juta dikenakan tarif sebesar 5% dan di atas 50 juta dikenakan tarif sebesar 15%. PPh terutang sama dengan 5% dikali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. PPh terutang bulanan sama dengan PPh terutang tahunan dibagi 12. PPh terutang tahunan sebesar 2.500.000 rupiah dibagi 12 sama dengan 208.333 rupiah. PPh pasal 21 yang terutang oleh Santi setiap bulan adalah sekitar 208.333 rupiah. Selanjutnya, saya Citra Mualim Nurisani akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu adakah ketentuan PPh 21 bagi karyawan di bawah PTKP. Apabila penghasilan karyawan tersebut tidak melebihi batas PTKP, maka pemotongan PPh 21 yang dilakukan oleh restoran akan nihil atau tidak ada potongan pajak. Oleh karena itu, karyawan yang penghasilannya tidak melebihi PTKP tetap perlu mengikuti proses administrasi pajak dengan benar, termasuk mendapatkan bukti pemotongan PPh 21 yang diterbitkan oleh pemberi kerja. Slide selanjutnya yaitu apakah karyawan harian lepas dikenakan PPh 21? Ya, karyawan harian lepas di restoran juga dikenakan pajak penghasilan PPh 21 atas penghasilan yang mereka terima. Sesuai peraturan perpajakan, penghasilan dari pekerjaan harian, borongan, atau pekerjaan lepas lainnya merupakan objek pajak. Namun, pengenaan PPh 21 untuk karyawan harian lepas berbeda dengan karyawan tetap. Jika penghasilan harian karyawan tidak melebihi batas PTKP harian, yaitu 450.000 per hari, maka penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak. Namun, apabila penghasilan harian melebihi 450.000 atau akumulasi penghasilan dalam satu bulan melebihi 4.500.000, maka penghasilan tersebut dikenakan PPh 21. Selanjutnya, saya Tiara Gusmia Trigunawan akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu apakah tips termasuk PPh 21, berikut penjelasannya. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa semua penghasilan baik dalam bentuk uang maupun barang, termasuk hadiah atau imbalan, merupakan objek pajak. Jika tips tersebut dikelola oleh perusahaan restoran, misalnya dikumpulkan dalam satu sistem, lalu didistribusikan kepada pelayan dan karyawan lainnya, maka perusahaan bertanggung jawab untuk memotong PPh 21 atas penghasilan tersebut. Kemudian, meskipun tips tidak dipotong langsung oleh perusahaan, karyawan tetap wajib melaporkan penghasilan tersebut dalam surat pemberitahuan tahunan atau SPT sebagai bagian dari total penghasilan tahunannya. Dengan demikian, baik tips yang diterima melalui perusahaan maupun langsung dari pelanggan tetap menjadi objek PPh 21.
Saya, Salsabila Marini, akan menjelaskan alur pelaporan SPT melalui sistem e-filing. Yang pertama, mempersiapkan dokumen baik bukti potong pajak maupun dokumen pendukung lainnya. Yang kedua, pilih jenis formulir 1770 SS untuk penghasilan kurang dari atau sama dengan 60 juta per tahun, dan 1770 S untuk penghasilan lebih 60 juta per tahun. Yang ketiga, akses portal e-filing dengan memasukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan untuk login. Yang keempat, pengisian SPT dengan memasukkan penghasilan bruto setahun, data pengurang atau biaya jabatan dan iuran pensiun, PTKP, dan nilai PPh yang telah dipotong perusahaan. Yang kelima, kirim SPT. Dan yang terakhir, bukti penerimaan elektronik atau BPE SPT bisa dicek email karyawan sebagai tanda pelaporan berhasil. Lalu, kesimpulan, kebijakan pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 terhadap karyawan restoran memiliki dampak signifikan terhadap penghasilan karyawan dan kepatuhan perpajakan restoran. PPh 21 yang dikenakan pada karyawan restoran bertujuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan pemotongan pajak sesuai ketentuan, karyawan akan menyadari besaran pajak yang dibayar. Dan restoran sebagai pemberi kerja berkewajiban untuk menyetorkan pajak tersebut ke kas negara. Namun, ada tantangan yang perlu diperhatikan, seperti perhitungan pajak yang tepat dan komunikasi yang jelas antara restoran dan karyawan mengenai kewajiban perpajakan. Berikut adalah dokumentasi ketika kita melakukan wawancara di restoran PT Tatsuya Teppanyaki. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.